tim kita juga ini, tim Grand juga itu yang membuat mengedraft. Teman-teman juga sudah menerima letter of grant itu, surat hibah itu. Kalau ada, tapi kita lebih hubungannya sama mitra, tapi lebih di sisi keuangannya itu. Jadi laporan keuangan, itu kita juga yang menerima. Terus kalau misalkan ada update ya, misalkan kita itu selamat buat teman-teman semua sudah menyelesaikan program DMPRES 1. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya, program DMPRES 2. Tidak semua mitra yang di DMPRES 1 ikutan ya. YPPM termasuk salah satu yang ikut lanjut ke DMPRES 2. Main berjilid-jilid gitu. Semoga saja ya. Ini semua tergantung pada capaian kita semua sebenarnya ya. Tentu saja tidak hanya TAF gitu kan. Dari sisi programnya baik juga dari sisi keuangan. Kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu ya, dana yang dipercayakan donor. Gitu. Jadi, saya juga ikut semangat ya. ayo gitu ya. Saya ikut gitu. Nah, ini kan apalagi ada beberapa juga sebenarnya itu update kebijakan ya. Gitu. Wah, ini pas nih. Waktunya pas kan. Ada materi-materi baru juga gitu ya yang kita baru buat dan kita akan launching pertama di kesempatan ini bersama teman-teman YPPM gitu. Nah, itulah nanti itu juga akan kita bawa ke teman-teman DMPRES yang lain. Oke. Jadi perkenalannya caranya gini ya. Ini teman-teman, ayo identifikasi masing-masing berapa lama sih udah bergabung di YPPM. Jadi yang pemuda sampai yang tua. Jadi nanti urutkan gitu ya, urutkan berdasarkan lamanya bergabung di YPPM. Nah, berarti kalau misalnya baru 1 bulan ya berarti paling seksi paling muda. yang paling lama siapa? Nah, terus nanti kalau sudah kan nanti akan memperkenalkan diri masing-masing ya, nama, kemudian posisi di lembaganya apa, posisi di proyeknya apa, dan sudah berapa lama bekerja di YPPM. Oke, siap ya? Instruksinya jelas nggak? Jelas ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tulisannya dia tuh yang tertinggi. Yang muda. Dari mereka Dari muda. Terserah Kalau boleh yang dari tua, usia kerjanya. Ini udah benar nih ya? Iya. Oke, kan kelihatan nih ya. Contoh yang salah ya. Oke, habis sini. Oke, kita mulai dari Bang Dika dulu. Nama. Nama saya. Ya, kemudian posisi di lembaga apa kalau ada, kemudian posisi di proyek apa, berapa lama gabung di YPPM. Nama saya Indra Alika. Posisi saya di YPPM sebagai staf IT, bergabung dari November 2021. Berarti
Berapa lama? dua tahun. 2 tahun setengah. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Ini 2 tahun setengah ya. Iya. Oke, ini sekarang lanjut. Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Fadila Mewat. Panggilannya kan? Dila. Dila. Oke. Bergabung di YPPM pada tahun 2018 di program Solid sebagai fasilitator desa. Terus Terus sebagai kalau di Demres sebagai staf dari 2000 Ambon, staf Ambon. staf Ambon. Iya. Oke. Jadi berapa lama tuh kalau dari 2018 sekarang? Kalau dari 2018 itu kan ada juga lagi jadi selesai program Solid, kita istirahat terus ada nyataf, Masuk lagi tahun PKH satu. Oh, jadi nyambung. Iya, gitu ya? jadi sudah ini. Karena masa Solid itu sudah selesai, programnya sudah akhir, jadi maksudnya cuma 8 bulan. Oh, gitu ya, Demres. Demres. Kalau Demres dari awal program sampai sekarang. Jadi berapa tahun? 2 tahun? 2 tahun lebih. Ini 2,5. Iya, 2,5. Ini 2,8. 2,8. Iya. Iya. Ya. Oke, benar. Oke. Ini urutannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Santi Segun, biasa dipanggil bisa Romi Murphy, Anti juga Momen. Saya bergabung dengan YPPM itu dari 2016 sebagai fasilitator desa juga di Kabupaten Serang Barat. Kemudian lanjut 2009 dengan PKH. 2020 juga masih dengan YPPM itu di program organisasi penggerak bersama juga dengan Kementerian Pendidikan. Lanjut masuk dengan TAF Demres baru awal mulai kegiatan ini di Demres fase kedua dari 2 bulan yang lalu perjalanan saya di YPPM. Jadi berapa lama? 2016 ada juga berapa bulan sekitar Lumayan lama ya. Oke, makasih Kak Tisa. Oke, lanjut. ya Senior loh. yang Pak saya yang paling mungil ya ini senior. Mari perkenalkan nama saya Naam Seton. Dalam program Demres saya sebelum YPPM saya bergabung dengan YPPM pertama itu dalam program Solid ya sama YPPM dengan Kementerian Pertanian dalam program peningkatan kesejahteraan petani kecil. Itu di awal itu saya sebagai asisten proyek dari bawahannya Pak Gani, pokoknya anak-anak buah yang dari Pak Gani lah gitu ya. Terus tahun 2018 akhir itu closing dan kita lanjut dengan PKH. PKH itu dari Kemensos dan bersama dengan Kemenaker. Nah kemudian dari Kemenaker itu kita lanjut lanjut lagi dengan TAF ya. Yang maksudnya dengan TAF ya. Nanti sebelumnya ya Septian, DOP juga nyambi waktu itu di Buat Indonesia, pokoknya nyambi ini mbaknya gimana yang bisa dipegang aja gitu. Terus kalau sama TAF dari awal Kak, dari 2021. Berarti berapa lama Kak? 8 tahun dengan YPPM. Oke, udah sesuai ya. Lanjut Kak. Saya Mira Pabanyo, biasa dipanggil Mira. Saya bergabung dengan YPPM itu 2014 program Solid. Saya sebagai fasilitator desa dan lanjut lagi di Demres 2021 sebagai stafil dari Mas Soli. Masa kerja saya 8 tahun, 9 tahun. 9. Lanjut. Ya, ini bukan hiu. Saya Isabella Lepanut, biasa dipanggil Bella. Kalau bergabung dengan YPPM itu sudah sejak tahun 2014.
pertama itu di program Solid sebagai fasilitator desa, kemudian lanjut di PPH-PKH untuk program yang Menaker, kemudian lanjut di Dendres pada 2021 sampai sekarang. Jadi baru tahun berapa? 2014 bulan Juni. 14. Iya. Oh, 14. Bulan 9 Oktober. Oke, Sudah 9 tahun, Mbak. makasih Kak Bella. Lanjut Iya. udah. Nama saya Abdullah, bisa dipanggil Abdul. Mulai dari BPM, dari fakultas di program Solid, posisi sebagai Solid Kabupaten Kalimantan. Selesai 2018, lalu pada BPM dan proposal ke penyidikannya, terus baru sibuk-sibuk dengan Dendres lagi di satu sekarang sebagai PO. Jadi sudah 9 tahun lebih. Berapa? 9 tahun lebih ya. Dari Juni 2014. Pas. Pas. Baik. Oh iya, waduh. Baik, perkenalkan saya Hilda sebagai dari YouTube dan lagi. Nama saya Hilda Hamida. Saya bergabung di PPM dari 2010. Pertama itu di program serasi sebagai staf lapangan dan serasi Syahid. Terus banyak sih jalanannya. Terus terakhir POP kemarin, terus yang ini bergabung di TAF dari 2022 bulan ini ya. Sampai sekarang baru 1 tahun hampir 1 tahun setengah ya. Iya. Jadi total berapa Kak? Kalau saya bergabung di YPM sudah Oke, lama ya? ya paling tua. Jadi kakaknya Iya. Kalau di Dendres sebagai apa? Kalau di Dendres yang pertama saya sebagai admin staff yang pertama 2002. Sekarang saya menggantikan yang lama jadi finance manager. Oke, teman-teman semuanya terima kasih. Silakan kembali ke Tidak tampak, tidak bakal terlalu tinggi. Tidak. apa sinyalnya ya? Hah? Apa sinyalnya ya? Siapa aja yang ikut ya? Nampak dulu. Oh, banyak yang ikut ya? Itu dari satu program saja Dendres 750 juta. Mari kita melakukan refleksi apa yang perlu kita perbaiki dalam hal ini. Bagaimana cara kita memonitor budget. Lampirannya apa? Nah, itu akan diverifikasi dulu sama Bandul sebelum di-scan. Nah, kalau misalnya ternyata ini kurang nih, nah Bandul langsung minta ke siapa? Langsung ya ke field staff-nya. Nah, nanti di situ Hilda akan kerja dulu dengan pendampingnya. Untuk cuma ngasih kwitansi biasa, nggak mungkin. Dia pasti punya default untuk mengeluarkan kwitansi kepada customer itu kayak apa. Terus belum ada capnya, langsung minta cap ke si hotel sampaikannya misalnya gitu ya. Jadi kita tuh yang melihat atau melihat dulu dokumen itu kayak merasa yakin dan memang benar itu terjadi gitu ya, bukan satu hal yang direkayasa. Kadang teman-teman mitra saya perhatikan juga ada yang kayak gini misalnya Juta sekian 1.050.000 ya diterapkannya juga seperti itu. Jadi saya yang ngambil dari rekening saya contohnya, jadi ATM ya kayak untuk belum 50 kayak 1.038, saya nggak mungkin ambil 1.038, saya harus ambil pembayarannya tunai. Nah, itu sebenarnya banyak risiko kalau kita mau melakukan pembayaran secara tunai, apalagi nilainya lumayan besar gitu. Jadi kalau dimasokin sendiri Kak, itu pembayaran melalui transfernya itu Kak Mira lakukan sendiri Kak? Karena punya kegiatan
kayak bayar sewa ruangan, terus kayak bayar konsumsi itu masih nambah sekali Mbak. Terus kemarin kita jalan sama Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, itu kesana juga kita bayar biaya ini juga tunai, ya minatnya juga tunai gitu Mbak. Ya di sana dan di Ambon juga gitu Mbak. Kalau di Ambon pun crash juga kadang-kadang dia tidak efisien, dia apa mungkin belum digital banget ya, kecuali kayak di resto-resto yang udah ini bagus ya, itu udah harus dengan crash di awal bisa dibuatkan semacam kayak surat keterangannya terkait mekanisme pembayaran transfer bank, kenapa tidak bisa diimplementasikan di di wilayah kerjanya Safi dan Ambon. Mungkin itu yang harus ada. Jadi pada saat nanti proses review di tingkat TAP, siapapun yang mereview laporannya YPPN cukup dengan membaca surat keterangan tersebut gitu. Karena sebenarnya ada teman-teman staf mitra itu yang sedang mengimplementasikan program bersama-sama kita, itu sampai kemudian terjadi apa-apa. Bayangkan ya teman-teman sudah bekerja tapi sekaligus menanggung resiko tersebut. Resikonya itu tidak hanya kehilangan uang, tapi mungkin juga bisa terluka. Kita belajar ini dengan cara yang keras gitu ya, dalam arti dalam arti gini, belajar dengan cara yang keras itu kita ada pengalaman yang pahit, belajar dari pengalaman pahit. Karena ya pernah ada salah satu mitra kita yang sampai kemudian terluka gitu ya, yang alhamdulillah lukanya tidak serius, tapi karena dirampok itu, karena membawa cash yang terlalu banyak tuh. Nah kemudian dirampok orang di jalan, dia jatuh, uangnya hilang. Uangnya hilang. Bayangkan aja itu, kalau misalkan seperti itu, itu teman-teman mitra sendiri itu juga menanggung risiko mengganti. Karena kan itu sudah diserahkan ke mitra ya, sudah dipercayakan. Ketika kemudian ada apa-apa di situ, dia kemudian ada apa-apa di situ, otomatis ini sudah menjadi tanggung jawabnya mitra. Nah, menjadi tanggung jawabnya mitra. Istilahnya itu prefer vendor gitu ya, prefer vendor. Jadi apalagi misalkan itu di kota kecil ya, di kota kecil itu mungkin nggak banyak hotelnya, gitu kan. Sehingga kita melakukan biddingnya itu cukup sekali saja, bidding cukup sekali gitu kan. Lalu kemudian oke terpilih gitu, kita terpilih sama siapa, misalkan hotel tersebut gitu ya, misalkan kira-kira ini contohnya ya. Nah ini kemudian kita ya sudah kita mempunyai kerjasama. Si BPM berjanji akan memprioritaskan hotel ini kalau misalkan ada kegiatan, gitu kan. Nah tapi kita juga dan kita misalkan bisa memberikan DP. BPM kita mau, kita akan memprioritaskan ya, kalau ada apa-apa kita berjanji deh pakai hotel ini, gitu kan. Tapi dari pihak hotel kemudian dia akan mempermudah kita dari segi pembayaran, gitu misalkan. Bahkan di BPM bersedia untuk mentransfer dulu 50% gitu ya. Nah artinya pihak hotel juga ya harusnya mau gitu ya. Itu tergantung negosiasi kita kan. Pihak hotel dengan kelebihan seperti itu, dengan janji-janji kita seperti itu, mungkin dia akan bersedia gitu kan. Oke lah, toh aku udah menerima 50% di depan. Kalau gitu nanti sisanya 50% di belakang. Dan itu juga bisa ditransfer gitu. Jadi yang kayak gitu.
ini mungkin bisa diusahakan gitu ya. Memang kalau kita cuma sekali terus mau transfer ya nggak mau lah gitu kan. Tapi kalau ada apa namanya pendekatan tertentu, apalagi di situ tuh misalkan tukang ATK, toko ATK yang besar cuma itu sebenarnya. Udah semakin kencang badainya datang. Bisa lewat apa kira-kira? Terima kasih. Mungkin pada saat kick off workshop dulu barangkali juga dibahas gitu kan, apa namanya, tapi mungkin ya karena sudah agak lama gitu kan, jadi mungkin perlu kita segarkan sedikit. Selain itu juga ada beberapa update gitu. Nah ini mari kita bahas, silahkan ya nanti kalau ada pertanyaan ini, karena datanya rada panjang gitu, walaupun tidak ya, karena biaya yang tidak bisa diklaim itu jauh lebih sedikit jumlahnya. Kalau kita bahas biaya yang bisa diklaim, banyak sekali. Kita malah jadi daftarnya malah panjang banget gitu ya. Makanya yang kita bahas yang tidak bisa diklaim aja. Gitu kan. Nah, ini di halaman pertama saya kira ya, kayaknya agak berdongong gitu ya. Agak berdongong. Jika aku terlalu kencang. Barang-barang yang bisa mendukung kegiatan dia gitu ya, itu bisa. ATM yang full gitu ya, bukan uang tunai gitu ya, tapi non tunai. Kamar hotelnya kalau menginap, bila jaraknya itu tidak mencapai 80 kilo. 80 kilo itu kalau di Jakarta itu Jakarta Bogor itu nggak mencapai 80 kilo. Jadi kalau itu programnya didanai oleh USAID, kita dari Jakarta ada acara di Bogor harus pulang karena hotel tidak bisa di cover, termasuk juga per diem-nya tidak boleh karena kan syaratnya menginap. Nah sementara menginapnya tidak boleh, otomatis mudik juga tidak boleh. Itu. Nah itu hal-hal seperti itu diatur terus ini kalau misalkan donornya. Ini alhamdulillah donornya kita depend ya. Jadi kalau teman-teman merasa ini kok banyak banget sih peraturannya, itu benar deh, itu belum apa-apa gitu ya. Kalau misalkan kita membandingkan BCID ya. Kesamaan pemahaman antara tim staf program dan staf keuangan itu bisa saja berbeda. Nah, ketika itu berbeda, itu dikhawatirkan itu bisa menghambat clear-nya gitu ya, disetujuinya laporan keuangan karena supporting dokumennya itu belum mencukupi, misalkan seperti itu, sehingga tadi disarankan itu misalkan informasi gitu ya mengenai supporting dokumen itu sebaiknya itu juga dibagikan juga ke teman-teman program supaya sama, jadi supaya ketika melakukan kegiatan itu sudah lengkap seperti itu. Ada yang mereview gitu. Kak Hilda merasa pekerjaannya sudah benar gitu loh. Nah itu mungkin yang selama ini belum pernah kita lakukan ya, maksudnya teman-teman coba terapin dulu gitu ya. Jadi nanti pekerjaan Kak Hilda seperti penyusunan dokumen keuangan itu akan direview dulu sama Bandul. Itu kan berupa hard copy Kak Gani. Nah nanti setelah dari Bandul udah clear semua, nanti akan diserahkan lagi ke Kak Hilda. Kak Hilda akan scan dokumennya. Nah pada saat mau dikirim peta, nanti Kak Naam yang akan scanning lagi checklist untuk dokumen yang di scan. Takutnya ada yang tidak ikut ke scan. Jadi ada dua
Sip. Udah ya, oke. Terima kasih Mbak Pepi. Terima kasih. Apa nih? Kira-kira yang ada di dalam pikiran kita apa nih? Ketika membaca judulnya ini. Tekor. Tekor. Siapa nih yang tekor, Bandung? Ya, nanti akan kita sampaikan kenapa kita merasa perlu itu menambah satu poin diskusi mengenai PPH karyawan dan BPJS. Tapi mungkin sebelumnya kita Pelayanannya kan tidak sama seperti yang harus dia bayar kan. Artinya betul bayar 5.000 sebulan ada 25.000 itu ada 50 kalau tidak salah. Ada yang 100 ya. Sekarang sudah naik. Oh, 25 ya. Pokoknya dia itulah. Kecil lah, kecil. Ada yang kecil, ada yang besar Ya, ya. ya. Tergantung dengan pangkat golongan kan gitu. Tapi di dalam pelayanan apalagi kita pakai kartu BPJS itu kan selalu di nomor 2. Gitu. Sebab dia pasti bayar cash besar. Tapi kalau datang dengan BPJS itu yang proses itu yang membuat masyarakat kadang bukan tidak mau membayar, jadi masyarakat mempertanyakan seperti itu, termasuk saya sih. semua sebenarnya. Jadi kadang kalau sudah begitu, sudahlah tidak usah kasih BPJS saja dulu, masuk saja dulu. Nanti bayar, setelah itu baru kasih masuk klaim, baru mulai dihitung potong. Gitu. Kalau masyarakatnya pintar, masuk tanya BPJS tidak ada. Nanti kalau sudah 2-3 hari, seminggu, ya sekitar 3 hari ini kartu saya BPJS terus masuk baru itu baru saya ke sekolah. Terakhir kan begitu. Gitu. Ya, pasti banyak ya. Kalau kita tidak punya kegiatan apa yang mau bayar? Kan gitu. Lalu pendanaan jatuh bagaimana itu terserah lah. Kalau mau pakai posisi yang tangkap ya tangkap saja. Dan gitu. Itu karena kategori LSM dengan perusahaan mereka anggap sama, padahal kan beda-beda. Kita kan tergantung dengan yang merasa belas kasih lalu kasih kita pekerjaan. Tapi kalau perusahaan tetap ya harus akan ada pekerjaan kan begitu. Ini yang sampai sekarang juga kita belum ketemu titik temunya antara bagaimana pemerintah memahami ini disesuaikan dengan undang-undang itu, peraturan itu, lalu kita sebagai LSM kena di peraturan yang mana? Apakah masuk di undang-undang yayasan itu? Yayasan juga kan, kalau yayasan yang punya penghasilan tetap, ya bisa masuk. Seperti misalnya yayasan pendidikan kayak yayasan Al-Hilal dan yang lain-lain, atau yang di Kristen ada yayasan katakanlah kayak AFDP apa? Wah, itu sih. Mungkin apa namanya? Saya tidak tahu ini jawabannya tepat. Saya hanya menduga gitu ya. Saya hanya menduga apa namanya? Ya ini mungkin perlu dibedakan ya oleh lembaga ya. Mungkin lembaga punya perbedaan. Ini yang termasuk misalkan staf permanen atau ini yang staf project misalkan gitu ya. Tapi kita juga harus hati-hati juga di situ karena kalau sudah lebih sekian tahun, kalau nggak salah 2 tahun ya di dalam proyek, itu tuh seorang pegawai itu bisa otomatis sudah menjadi karyawan tetap. Ya itu memang tantangan kita sih. Dan belum ketemu jawabnya sampai sekarang. Gitu ya. Cuma kita bilang sudah ada, tapi nggak ada buktinya, ya kan? Nggak percaya gitu. Jadi tolong tulis saja ya Pak. Iya. Ya, terus kemudian sama yang tadi pada nih kalau memang nggak ada pajak yang harus dibayarkan, tapi tetap harus dilaporkan, nihil, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti ada bukti gitu. Bukti lapor pajak. Iya, bukti lapor pajak. Harus balik. Siapa yang punya lapor Jadi pajak nanti setiap di apa di Sekarang saya laporin dulu lah, lapornya siapa yang akan bantu mungkin Mbak Kafisa ya kan. dia punya transfer itu
dibikin lembaran sendiri lagi apa ditambahkan kolom saja di satu lembaran dan digabungkan dengan kolom yang normal untuk biaya yang ditambahkan. Kalau menurut saya ya, kalau jumlahnya itu cukup banyak, lebih baik dipisah. Tapi kalau misalnya cuma ada satu gitu ya, itu di bagian bawah nominalnya nggak usah diisi supaya nggak menimbulkan kayak pertanyaan dari teman-teman yang lain gitu ya, bahwa yang lain dikasih lebih kecil sementara yang disabilitas dikasih lebih besar. Berarti mereka bisa buat sebagai catatan saja gitu ya. Ya nanti kan ada keterangan ya, misalnya ada kasih kode bintang lah gitu ya, nominalnya kasih kode bintang di atasnya, nanti berapa ada kasih kode bintang, formatnya copy paste gitu. Jadi akhirnya salah satu salah semua. Nah sekarang kita mau menjelaskan ya, mau pertegas lagi. Jadi timesheet ini rujukannya atau landasannya itu berdasarkan pedoman Mitra TAF ya. Nah kemudian timesheet merupakan lembaran waktu yang berisikan keterangan jumlah jam dan hari masuk atau kerja dari staf proyek. Periodenya periode apa? Misalnya sekarang bulan September, berarti September 2023. Oke, terus kemudian di bagian alokasi LOI yang kolom C itu diisi persentase yang ada di budget ya. Coba di sini saya ini ya simulasikan langsung. Titisan di pembawa tuh. Saya mau posisi di bawah. Jadi nanti kayaknya selalu pakai mangga deh. Yang ganti apa? Makan siang, makan malam saja. Hari pertama, Makan siang, makan hari malam. kedua, ketiga itu full. Hari keempat setengah. Makan siang. Tanggal Ini makan siang, Pak. Makan pagi nih makan siang. Terus tanggal saya berapa? Sampai siang. Tanggal 6 itu full pagi siang. siang aja. Tanggal 8 itu sudah siang. Kegiatan PO kemudian mengatur jadwal kepulangan keesokan harinya dengan target pukul 14.00 WIT sudah tiba di rumah. Berarti tanggal 9 hapus. Tanggal 9 tidak masuk. Sebab ini tanggal 10, 11. Ya, pagi dan siang. Karena hitungan jam 2 siang sudah sampai di rumah. Jadi dalam perjalanan itu naik kapal jam 8 pagi. Jadi masih bisa jam 7 pagi dan siang. Betul, hitungannya sudah cuman, namun karena sudah ada agenda, itu yang narasinya ini harus dipahami. Kan kegiatannya tanggal 10, 11, bukan berangkat tanggal 9 kan? Tapi karena tanggal 10 itu ada agenda kita meeting internal sampai dengan jam 12, maka itu harus dihitung dia masuk, dia include ke situ di tanggal 10 berangkatnya, bukan tanggal 9. Dia tepat pada tanggal 10 dan dari jam 1 dari pagi sampai siang jam 12. Maksud saya gini, tidak ada masalah dalam hitungan ini. Dia tetap akan masuk menjadi semua per DM itu dihitung full. Tapi tidak hitung di tanggal 9 karena tanggal 9 tidak ada kegiatan. Itu loh, itu yang perlu dipahami. Tapi kalau dari di atas itu sudah selesai karena tidak ada jam kegiatan di tanggal 10. Betul. Berarti cuma ada ordernya 10 sudah malam sampai 11. Jadi kegiatan lain. Betul. Jadi dikondisikan. Betul. Orang peserta dan itu sudah ada tanggal 10. Jadwal itu tetap jalan.
yang dipersoalkan, yang dibicarakan ini adalah PO perjalanannya. Kan berarti dia tidak tanggal 9, dia tanggal 10 dalam narasi seperti ini dan kasus yang terjadi seperti itu. Kecuali kalau di situ dibilang bahwa keberangkatan, kalaupun nanti tanggal 9, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau dia berangkat tanggal 9, karena kapalnya tetap berangkat jam 14. Kan begitu. Kapal tetap berangkat jam 14 dan hitungannya itu sudah hitungan setengah hari per timnya. Ya bahkan tidak dapat makan. Pak Gani sempat singgung bahwa makan siang bukannya udah di cover di acara itu yang harusnya sudah tidak ada lagi di di sini. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau kemudian makan malam itu tidak ditanggung oleh panitia gitu ya, berarti berhak atas makan malam. Kemudian insiden Tidak perlu, betul. Besok kau sendiri aja. Kebetulan pas tinggal di kantor itu kan pas sudah jam makan siang selesai. Catat dia jangan dikasih ya. ada keterangan jam. Ya. Ada kalau Jam 10 sampai jam 3. Jam 4 pagi sampai jam 10. Jam 10. Lunch itu 10 sampai jam 3 sore. Betul. Jadi masih bisa ada. Kalau Kapan kalau dari Mas Sohi, kita tanya sih. Ya mau apa nggak sih? kita sesuaikan dengan jadwal kapal. Kan dari Mas Sohi itu kan 2 kali, pagi jam 8, siangnya jam 2. Jam 2. Sementara yang dari Ambon dan Cilegon itu paginya jam 9, sorenya jam 4. Kan disesuaikan dengan jam kapal. Tapi kalau pagi dari sini kan masih dapat makan pagi, karena jam 4 sampai jam 10. Jadi teman-teman tolong 15.00 waktu Indonesia Timur. Jadi keberangkatannya itu di tanggal 5 pada pukul 1 waktu Indonesia Timur. Jadi mendapatkan makan siang kemudian itu senilai 125.000 waktu Indonesia Timur. Oke, kalau melihat dari tarif per diem itu di jam 3 berhak masih berhak. Jadi seperti ini ya teman-teman, kalau lihat dari paparan, menurut kami ini udah Masalahnya orang keuangan semuanya di sini. Oke ya teman-teman, jadi melakukan simulasi, semoga nanti teman-teman udah lebih paham ya untuk mendapatkan hak teman-teman gitu ya. Bukan berarti terus kemudian teman-teman karena nggak tahu, nggak paham, ya udah gitu. Terus kan saya selalu bilang ini loh, kalau dihitung-hitung kata Bang Dul, wah lumayan ya. Ya memang kemarin nggak dibayar banyak, Pak. Mbak, saya mau nanya loh, menyangkut yang itu, apa nilai per diemnya? Oke. Ya. Kalau kita timur, West Papua. Iya, itu waktu mau berangkat. Nah, kita dari Karena di Jawa itu ya. Enggak, jadi ya ini maaf ya. Jadi ini harusnya pakai ref Jawa. Jadi ternyata salah Kak. Tapi kita tanya, Mbak Bebi bilang pakai yang Dari sesama dijawab berarti begini. Bentar. Tunggu. Ada LBH, tenang. Itu berarti begitu kita sampai ke wilayah satu, begitu tidak dapat saat pagi dan siang. Yang kedua sampai di Jawa, itu yang Jawa punya. Pulang cukup dapat yang pagi saja. Kita memang yang Jawa ya nggak berjawa, aturannya seperti itu. Siap. Tenang aja. Iya. Jangan terlalu serius, Bu. Kak Gani nanti bilang mungkin Gani ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita tutup?
sih ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya senang lihat dan perbedaan cara pandang itu ya, itu menarik sekali untuk digali. Ternyata banyak gitu kan yang pernik-perniknya itu yang bisa beda-beda gitu kan. Jadi bagus sekali saya senang lihat exercise-nya. Terus apa tadi saya mencatat apa tadi soal perdim tadi ya? Ya, saya hanya ingin menggarisbawahi saja tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Doni juga bahwa perdim itu semua berhak perdim ya selama melakukan perjalanan dinas dan memang memenuhi syarat dalam arti menginap gitu. Dan juga kita menganut asas kemanusiaan yang ada. Kesamaan ya. Jadi dalam hal ini rate-nya sama gitu. Mau jabatannya apapun, ya kan? Mau jabatannya direktur atau manajer atau officer atau asisten, kalau perjalanan dinasnya ke tempat yang sama dan kegiatannya sama juga gitu kan, waktunya sama ya dapatnya sama gitu. Karena kan ada juga itu banyak Mbak Hani untuk tadi tambahannya, tolong dicatat ya teman-teman. Untuk sesi hari ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, presentasikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman di BPM. Oke, mungkin ini saja kita akhiri ya acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah selesai ini? Sudah selesai? Sampai ketemu besok. Saya kira bukan, maksudnya hari ini sudah selesai hari ini? Saya kira lagi dengan yang ini. Oh. Besok kita Ya, ada sesi lagi Pak Dani. Ya. Ada standar pengelola hibah, yaitu pengadaan jasa, forecast, audit, sama fraud, terus kemudian cyber security. Tadinya aku dipepet, tapi Mbak Hani kok kayaknya mikir nanti terlalu terburu-buru gitu kan. Betul. Tadinya mau 1 hari saja ini semua. Begitu saya lihatnya kayaknya nggak mungkin di 1 hari. Daripada nanti puas ya. Besok kita mulai jam 9 ya. Insya Allah. Sampai ketemu besok ya. Jakarta bilang ya, PDGT itu artinya mana aku tahu gitu kan. Ya saya nggak tahu gitu kan. Karena teman-teman rencananya apa? Saya nggak tahu. Apakah kegiatan apa saja yang mau dilakukan? Teman-teman keuangan juga nggak tahu gitu kan. Rencananya seperti apa? Mau di mana? Mau berapa orangnya? Gitu juga nggak tahu. Nah itu sebenarnya ini juga berlaku juga sih. Nah ini mengapa kita mengajak kita semua untuk membahas hal ini, karena ini berkaitan dengan yang kemarin kita bahas juga ya, itu penyerapan budget yang rendah. Itu sangat berkaitan erat dengan seberapa mampu kita melakukan forecast atau perkiraan pengeluaran. Itu sebenarnya. Kalau kita bisa melakukan perkiraan, kok bisa muncul 300 juta, nyatanya nggak habis. Wah, itu kita harus menjelaskan itu, menjelaskan karena wah udah itu nanti PO akan kemudian tanya-tanya kok, gitu kan, biasanya tanya, ini kenapa kemarin nggak, itu sebabnya apa? Ini kenapa kemarin sebabnya apa ini kok nggak terlaksana, gitu kan? Orang macam-macam itu gini. Aduh ya udah dilaporkan ya, diketik ya. Kayak contoh budgetnya tadinya 1 per malam 250.000, nah sekarang udah naik jadi 1 malam itu 450.000. Nah itu dia yang kadang-kadang
aduh gimana ya, kita carinya gimana ya, maksudnya mau untuk masa iya kita harus menyesuaikan dengan budget yang ada sementara realnya kok nggak gitu loh. Ya. Nah itu sih Berapa persen? ya. Nah ini teman-teman juga harus paham ya. Oh oke, ini saya masih berada di dalam fleksibilitas, kebijakan fleksibilitas. Jadi ini tidak harus personal itu ini sudah saya ringkas untuk gaji semuanya ini ya. Nah terus ini unit cost-nya ini. Unit cost-nya ini saya rata-rata. Unit cost-nya saya rata-ratakan aja ini ya segini ya, supaya angkanya sekian. Gitu. Ya. Nah ini terus ini program-programnya ya. Nah ini sekarang kita akan melakukan forecast, menyusun forecast untuk bulan September. Ya. Nah ini budget final. Dan kopi mana ini? Data nomor 4. Ini ya. Setelah tadi klik kanan, kita klik move or copy. Centang. Nah kemudian jangan lupa untuk dipencet ini, ditik create a copy. Kemudian agar dari situ baru kita oke-kan. Ya, kita oke-kan. Nah ini kemudian sudah ada sheet ya, salinan yang copy yang tadi itu sama dengan budget final kosong ini ya. Oke, kita ulangi. Kita lihat dulu, kita ulangi ya. Ini tadi ya. Tadi gimana caranya kita mau membuat copy halaman ini? Pertama-tama kursornya kita taruh di bawah dulu ya. Ini, kemudian mau coklat apa Coca-Cola? Sepeda. Coklat. Udah sering Coca-Cola. Dia jauh. Iya kan? Iya. Tapi yang nggak masuk kan cuma 2. Iya. Harus pilih yang 2. Bukan bisa 3, standarnya harus 3. Ya, mitra bisa memilih kelas B dengan catatan harganya itu tidak melebihi fleksibilitas yang ditetapkan oleh KAP. Karena tidak ada pilihan lain. Kalau misalnya kita KAP kan tidak ada pilihan. Kalau misalkan pesawat kan bisa ada pilihan. Kalau Garudanya harganya tinggi, kita bisa ambil batik atau lain-lain. Tapi kalau kapal kan sudah tidak ada pilihan lagi. Karena ada pilihan harus nunggu 1 bulan kemudian. Mungkin itu jawab. Jadi bisa memilih. Bisa. Bisa ada persyaratannya itu tertulis apa ya? Bisa ya, bikin penawaran. Iya pakai penawaran dan dalam bentuk tertulis. Terus iya maksudnya kemudian akses untuk ke disabilitas dan terus harga ya harga ya. Kalau untuk
seriusnya ya persoalan fraud ini, karena orang yang sudah diperlakukan tidak jujur itu kan sakit ya. Sakitnya itu gimana? Langsung ketentuan umum. Nah, saat ini ada di lampiran pertama, lampiran 1. Nah, ini tentang hal-hal tentang kecurangan. Dan ini juga di situ ya di bawah bawah sekali itu ada bila ditemukan ada kasus-kasus fraud, maka harus langsung dilaporkan. Itu paling lambat itu 5 hari kerja. 5 hari kerja sejak terciumnya kejadian itu sudah dilaporkan ke Ketam. Nah, terus apa sih sebenarnya konsekuensinya gitu kan? Konsekuensinya kan banyak ya teman-teman, pasti tadi kita sudah membahas juga. Itu selain ya dana yang kita berkurang banyak sekali juga. Konsekuensi lainnya apa? Apa kira-kira konsekuensinya? Ketika kemudian misalkan alhamdulillah ada kejadian fraud gitu ya di lembaga kita gitu ya. Ya mungkin itu terlalu spesifik ya. Secara umum juga. Secara umum kira-kira kasus fraud ini itu akan memberi kita dampak apa? Apa konsekuensi yang kemudian harus kita tanggung gitu ya ketika ada kejadian fraud ini gitu ya. Kecurangan media itu sudah gembar-gembor sekali, apalagi kalau seandainya itu dilakukan oleh salah satu lembaga non-profit gitu ya. Dan yang lainnya mungkin blacklist kalau seandainya satu donor saja, kalau contoh dari USAID atau TAP sudah punya daftar kayak NGO ini yang contoh di Maluku gitu ya, ada satu NGO yang sudah pernah melakukan praktek kecurangan atau penipuan dan lain-lain atau bisa ini korupsi dan lain-lain, itu sudah pasti NGO yang lain juga akan tahu gitu loh. Jadi akhirnya daftar blacklist itu secara umum dia akan terpublish juga gitu. Kita nggak bisa dan tidak akan ada juga donor mau menaruh duitnya gitu ke lembaga tersebut. Itu dampak yang paling besar dan kalau yang paling sederhananya ya tadi sanksi sosialnya ya sudah kita akan tidak lirik oleh siapapun gitu. Ya itu kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu dalam arti ya ambil bayar, cuma ada ini segini harganya segini. Kalau ambil ya kemudian bayar gitu loh. Bukan kantin yang kita harus bayar gitu ya. Itu sama-sama seperti itu. Dan hasilnya apa? Setelah tetapi ada kameranya gitu ya, ada kameranya. Setelah beberapa waktu itu terbukti ternyata yang dipasangi poster itu tuh yang orang lebih nggak berani. Terjadi ingat antar ya, gitu ada lebih jujur, orang lebih jujur, gitu ya. Nah itu mungkin mirip ya kayak misalkan di perempatan itu ada patung polisi gitu ya. Itu mungkin yang membuat kita jadi ada polisi. Padahal kan bukan patung, tapi tetap aja kita tetap mempengaruhi kita nggak melanggar gitu. Nah itu seperti itu. Nah sekarang ini stafnya ini sudah push chorus gitu ya, kira-kira gitu ya. Terus ini laporannya. Nah seperti itu. Ketika lembaga bisa bertindak tegas seperti itu, menghandlenya seperti apa, itu melapornya juga tepat. Nah ini toh bisa baik-baik saja dalam arti oke, kalau gitu mari kita tangani bersama gitu ya, kita lakukan investigasi bersama. Nah ketika sudah terbukti misalkan, nah ini kemudian keputusan dari lembaga ini yang akan menentukan bagaimana memproses si oknum ini. Oke, sudah terjadi, sudah terbukti setelah investigasi. Terus lembaga apa yang akan melakukan? Ya ini kan gini-gini nih karena ini adiknya ini ya, jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, cuman ini aja teman. Nah itu mungkin bisa satu kegagalan. Oke, lembaga ini nggak bisa tegas menindak fraud. Nah itu ya sudah. Supaya kita tidak ngantuk,
kita langsung saja ya. Saya kira tadi sudah cukup jelas ya. Sudah kita bahas juga. Ini oh ya perlu saya sampaikan juga ya teman-teman, bahasa Ambon itu bahasa Ambon. Iya. Jadi gini teman-teman, ini yang tadi ya saya tampilkan lagi. Ini waktunya 5 hari dan sebenarnya di VET itu dia punya jalur khusus. Ada satu link itu yang bahkan ya teman-teman itu tuh bisa melaporkan langsung ke DIVET gitu ya. Jadi jalurnya gitu ya, kayak tadi Kak Hilda sampaikan. Jadi sebenarnya apa sih yang dievaluasi, apa sih yang diperiksa? Nah itu sistem, proses, dan hasil. Sistem itu bisa dalam bentuk perangkatnya ya kan, sampai terus kemudian ada prosesnya, kemudian hasilnya. Nah, sampai dengan kalau misalnya hasilnya baik, pasti dalam sistem prosesnya mudah-mudahan ikut baik ya. Tapi kalau terus kemudian hasil atau kualitasnya tidak baik, nah ini yang menjadi kecurigaan gitu ya. Untuk kita rutin tiap tahun, paling tidak tuh mereka menyiapkan dana sekitar 50 sampai 75 juta Pak. Juta. 100. Iya. Bukan, saya sampai 100. Sampai 100. Dan 50 sampai 100. Iya. Oh ya, betul. Kan malah ada yang sampai 100 ya. Ya. mencalonkan apa, mencalonkan diri menjadi apa, mencalonkan itu tambah bayangkan saja itu serangannya seperti apa di data-data pribadinya itu. Wah itu pasti setiap hari itu nggak cuma satu ya serangannya itu ya, berusaha mengkorek-korek profil-profilnya, masa lalunya dan sebagainya. Itu udah pasti banyak sekali gitu. Masyarakat sipil juga karena kritis bersuara, di antaranya LSM ya, di antaranya LSM itu termasuk juga yang menjadi sasaran. Jadi kita ini termasuk sasaran tembak juga untuk kejahatan cyber ini. Karena apa? Tidak semua orang, tidak semua pihak menyukai atau diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan kita. Punya Dila salah 3 benar 12. Salah 3. Jawa Tengah berarti salah 3. Sohib. Oh, berarti Punya Ibu Tisa salah 2 benar 13. Punya Belas salah 2 benar 13. Nah, punya Eda? salah 2 Punya Eda Salah 2 benar 13, salah 2. Katanya siapa? Iya. Dan sama dan benar ini beda-beda. Saya karena ketemu dia jelas. Yang Ya. sini kan dia Di sini nih banyak mabuk. Semuanya udah salah. kalau jangan salah tahu. Kamu deh di sana. Bukan salah 7. Direktur POPM. Direktur POPM. Ini direktur kita kodanya gimana nih? Kayaknya serius. Dari tadi kan saya jawab ini kayaknya. Hancur ya. Ya. Jadinya kan langsung isi yang B, kasih bilang katanya salah. Saya ini aja. Apa deh? Sebenarnya yang nama dia yang ini. Kegiatan kita selama 2 hari
hubungannya sama interaktif ya, partisipatif. Jadi buat saya gitu ya sebagai penyelenggara 6 bulan bikin lagi Mbak. Tapi 1 minggu. merasa senang gitu ya. Bukan masalah ada selisih perbedaan 7 dan 8 ya. justru itu yang kemudian memicu diskusi untuk jadi menarik gitu ya. Mbak Feby menghibur. biar suhu-suhunya Dayo nggak mau. Mbak Feby lagi menghibur. Ya di sini juga sama angkat sebenarnya juga lagi kondisinya lagi Jangan generalisasi, jangan apa. Itu maunya dia. Mbak Pep nanti kembali bulan April 2024 pas lahir gitu ya. Kelahiran. Misalnya buat teman-teman semua ya, atas waktunya, atas energinya, atas semua masukan-masukannya, komitmennya. Semoga pertemuan kita 2 hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga nanti kita berjumpa lagi. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Amin, amin, amin. Dan semoga kurang lancar ya. Indah. Betul. Oke, jadi Kurang lancar yang lain nih, hati. Oke, jadi teman-teman sekali lagi terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman semua. Tolong diingat pokoknya yang penting teman-teman program dan keuangan tetap bisa bersinergi ya. Menjaga komunikasi dengan baik ya, supaya nanti hasilnya juga baik. Karena kalau cuma program yang baik tapi keuangannya nggak baik, itu juga nggak bagus gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau dua-duanya baik, insya Allah apresiasi atau pengakuan dari luar pun juga pasti akan datang, membawa berkah. Oke, saya di sini minta maaf ya teman-teman. Maaf lahir batin juga Mbak. Juga kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sebaliknya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Pada bersama.